Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh nasional dari bidang jurnalis, yaitu Bapak Wina Armada Soehardi. Halo, selamat pagi. Siapa kamu namanya? Saya Dania. Dania, oke, selamat pagi Dania. Iya Pak, jadi untuk memenuhi tugas akhir saya perlu mewawancarai Bapak. Oke. Sebelumnya bagaimana kabarnya Pak pada hari ini? Baik, alhamdulillah sehat, masih lari 10 kilo. Ya, lari berhenti-berhenti dan terutama lari dari kenyataan hidup. Oke. Oke, kalau untuk kesibukannya Pak, apa ada kegiatan atau proyek yang Bapak sedang fokuskan? Oh, saya kan profesi saya kan dua, wartawan dan advokat. Advokat itu pengacara ya. Kesibukan saya tentu sampai hari-hari belakangan juga masih sibuk. Saya menulis setiap hari. Ya, saya menulis setiap hari. Apa aja saya tulis ya. Saya bisa menulis hanya untuk di Facebook, untuk menulis status, tapi saya juga menulis puisi, saya juga menulis novel, saya menulis pledoi, gugatan dan sebagainya. Jadi saya jadi lumayan sibuk lah ya. Ya sekarang biasanya dalam setahun saya menerbitkan 3 atau 4 buku. Ya. Nah, sekarang yang sedang dalam proses yaitu buku sedang dalam editing novel. Ya, novel judulnya Sang Tokoh, dan mungkin ada beberapa lagi. Ya, satu lagi puisi saya waktu saya remaja. Nah, sehingga ya relatif sibuk lah ya. Di samping yang paling utama adalah bermain dengan cucu gitu. Saya punya 3 cucu ya, jadi yang paling menyenangkan ya buat seorang kakek itu di luar aktivitas yang ada sehari-hari ya bermain dengan cucu. Tentu olahraga masih ya, olahraga jalan, olahraga lari, kalau nggak di treadmill ya di luar di mana aja ya, di tempat-tempat olahraga maupun masuk ke kampung-kampung kadang-kadang gitu. Itu aktivitas saya. Oke. Kemudian mengenai karir di jurnalisme nih Pak. Itu kan bisa baca tuh, ada nggak dimasukin lihat di handphone Anda. Coba baca bidang jurnalistik apa aja. Kalau sebagai pemimpin redaksi podcast 9. Iya. Kemudian sebagai sekretaris jenderal, terus komisi sekjen PBI pusat. Terus sebagai ketua komisi hukum dan perundang-undangan Dewan Pers. Terus konseptor pembuatan bidang peraturan Dewan Pers. Terus pemimpin umum harian Merdeka. Nggak pakai dot ya? Harian Merdeka. Harian cetak Merdeka. Oh, ya. Sebagai redaktur senior harian Neraca. Masih. Terus pemimpin redaksi majalah Matra. Iya, banyak lah ya di situ ada. Terus, jadi kalau karir nanti kamu bisa bacain aja di situ ya, ditambahin. Kalau dari Bapak sendiri, apa yang pertama kali menarik perhatian Bapak untuk terjun di dunia jurnalis? Saya ini generasi ketiga di keluarga saya sebagai wartawan. Ya, kakek saya seorang pejuang, ya selain pejuang kemerdekaan juga pejuang di kemerdekaan pers. Ya, namanya R.H. Didi Soehardi ya. Beliau mempunyai koran dulu namanya Utusan Indonesia bersama Pak Hatta dan lain-lain gitu ya. Kemudian ayah saya juga seorang wartawan, yaitu Gandhi Soehardi. Dia wartawan di beberapa kantor berita termasuk di Antara ya. Jadi dan saya adalah generasi ketiga ya. Jadi kalau ditanya kenapa saya di bidang jurnalistik, di bidang kewartawanan, itu bukan pilihan tapi darah, darah mengalir darah gitu ya. Itulah sebabnya saya di bidang jurnalistik. Di samping saya belajar hukum, saya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia ya.
Dan supaya korelasi, saya banyak mendalami hukum pers ya. Jadi tidak banyak orang yang menguasai hukum pers, mungkin cuma ya dengan jari satu tangan aja yang ada sekarang ya. Jadi saling menunjang antara profesi saya sebagai wartawan dan sebagai avokat gitu ya. Itu sebabnya saya juga tetap sibuk gitu ya. Selain tentu saya sebagai pekerja seni ya, sebagai penyair, novelis ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya waktu anak saya mau jadi masuk jurnalistik, saya bilang janganlah, dunia jurnalistik udah berubah, tidak seperti dulu. Kenapa? Baik dari segi format penghasilan, format teknologinya juga berbeda. Yang perlu dipelajari adalah asas-asasnya doang. Kenapa? Misalnya sekarang media cetak udah hancur lebur, hampir tidak ada lagi media cetak yang dapat memberikan penghasilan layak ya. Dulu misalnya Kompas satu hari setiap matahari terbit net profit 1 miliar. Kamu punya uang nggak 1 miliar? Dia satu hari tiap matahari terbit 1 miliar ya, itu. Jadi wartawannya sejahtera semua, yang lain-lainnya. Dulu saya bekerja di media, gaji saya itu 1 tahun 18 kali ya, setiap 3 bulan dapat, setiap 3 bulan, dan khusus bulan Juni dapat uang sekolah namanya, buat anak sekolah gitu ya. Jadi hidup sangat layak lah ya. Nah, kalau sekarang kan susah. Nah, dunia berubah ya, teknologi sudah banyak berubah, sehingga faktor-faktor produksi ya, kalau dulu hanya orang wartawan, sekarang di semua masyarakat bisa memproduksi informasi dan sebagainya. Sehingga dari segi aspek ekonomi kurang menunjang, dari aspek pemberitaan juga masih di persimpangan jalan gitu ya bentuknya, polanya. Kemudian kalau dari menurut Pak Wina sendiri, momen yang paling berkesan dalam perjalanan karir Bapak di jurnalistik itu bagaimana Pak? Kayaknya semua berkesan ya. Karena darah ya, tiap hari kehidupan saya jurnalistik ya. Dulu saya pemret itu saya punya namanya velvet, tahu velvet, tempat tidur yang bisa dilipat. Jadi kadang-kadang sering saya tidur aja di kantor gitu ya. Apalagi orang udah pada pulang, saya masih tidur di situ kerja. Malam saya bisa bangun di situ ya, nggak pulang ke rumah. Dan dulu kan nggak ada HP kan, nggak ada HP, jadi masih pakai telepon. Dan mungkin karena kerajinan saya ya, karir saya lumayan cepat lah ya kalau di jurnalistik. Saya 28-29 tahun itu udah menjadi redaktur pelaksana sebuah harian ya, namanya Harian Prioritas, the first color newspaper in Indonesia, harian berwarna di Indonesia. Dulu kan koran tuh hitam putih, ya, hitam putih terus berwarna. Nah, harian kami namanya Prioritas, itu yang berwarna. Saya udah menjadi managing editor atau redaktur pelaksana. Karena apa? Karena saya tuh rajin. Dulu kalau zaman dulu nggak kayak sekarang kan, misalnya berita ditolak, dibuang aja sama redakturnya. Saya ambilin, kenapa nih ya kok begini. Nah, kalau dia udah edit hasilnya saya bandingin. Maka dalam waktu yang relatif singkat saya udah bisa mengetahui gitu ya, dasar-dasar jurnalistik apa yang harus dilakukan gitu. Maka dalam waktu umur yang relatif muda, saya sudah memiliki karir yang bagus ya, punya gaji juga yang lumayan gitu. Itu. Kalau dari pandangan Bapak tentang jurnalisme di era digitalnya, menurut Bapak tantangan terbesar yang dihadapi para jurnalisme di era digital saat ini itu seperti apa? Nah, kan sekarang ini dengan teknologi segala sesuatunya sangat cepat ya. Iya. Dan informasi itu cenderung gratis ya, cenderung gratis. Kalau dulu kan berbayar ya, sekarang gratis. Dan dalam satu hari itu miliaran informasi berselebaran. Artinya tiap jam bisa jutaan informasi, tiap menit. Jadi orang berebut
mencari informasi mana yang dibutuhkan ya oleh mereka, termasuk dari para penulis, para wartawan itu berebut mencari perhatian publik. Nah, dalam konteks ini seringkali ada masalah buat wartawan baru, kecepatan nomor 1, akurasi nomor 2. Nah, buat wartawan tidak boleh ini, tetap akurasi ya. Ketika saya jadi wartawan dulu diajarin oleh mentor-mentor saya, yang pertama akurasi, yang kedua akurasi, yang ketiga akurasi, akurat, boom. Ya. Nah, kalau zaman sekarang ada orang meninggal, ya penting gua muat dulu aja meninggal, ternyata orangnya masih hidup, ya paling minta ralat aja, minta diem aja, ya tidak merasa bersalah bahwa beritanya itu sudah menipu, beritanya itu hoax ya. Dan oleh karena itu ada orang yang mati meninggal sampai 4 kali karena diberitakan meninggal masih hidup, diberitakan meninggal masih hidup, misalnya Bimbo, misalnya siapa gitu ya. Jadi nah itu kalau tidak boleh ya, wartawan tetap harus akurat. Jadi secara filosofi, secara filsafat itu ada 2 yang harus kita bedakan. Yang pertama namanya freedom of expression. Tahu nggak freedom of expression? Yaitu kebebasan berpendapat. Ya. Yang kedua adalah freedom of pers, kemerdekaan pers. Walaupun ada irisan yang sama, tapi keduanya berbeda. Anda ketika melakukan freedom of expression, Anda boleh apa aja. Ya, Anda bebas, ini negara demokrasi, teknologi maju, boleh apa aja, suka-suka lu lah bilang ya. Nah, tetapi karena itu maka yang berlaku juga aturan-aturan yang bersifat umum. Kalau Anda melakukan itu misalnya lewat media sosial, Anda bisa kena namanya Undang-Undang Informasi dan Teknologi, Undang-Undang ITE ya. Kemudian kalau Anda melakukan penghinaan, Anda bisa kena pencemaran baik, gugatan dan sebagainya, karena Anda bebas saja. Tapi masyarakat lain itu juga bebas. Jadi kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan masyarakat lain ya, yang berlaku bersifat umum. Beda dengan namanya freedom of expression. Freedom of pers. Freedom of pers adalah kemerdekaan di bidang pers. Kita merdeka, kita boleh apa saja, tetapi dibatasi oleh koridor-koridor etika pers, undang-undang pers, sehingga tidak bisa sebebas freedom of expression. Nah, karena kita juga diatur secara khusus oleh undang-undang pers, oleh etika, maka kita tidak boleh melanggar etika, kita tidak boleh melanggar undang-undang pers. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa seenaknya. Dan karena itu pula asas-asas itu kita tidak bisa dikriminalisasi. Undang-undang pers mengatakan wartawan tidak bisa dihukum karena pekerjaan jurnalistik, ya. Tapi harus tunduk kepada kode etik jurnalistik. Kalau Anda mau, ada juga yang berpandangan yang tidak memahami, ada kode etik itu, kode etik jurnalistik mengekang kemerdekaan pers. Ya, dia nggak ngerti justru kode etik jurnalistik bagi wartawan adalah mahkota, bimbingan tempat orang. Nah, jadi Anda boleh pilih, Anda mau mana aja, boleh. Anda ada freedom of pers, freedom of expression, silahkan. Tapi yang berlaku undang-undang umum. Kalau Anda memakai pers, yang pers adalah untuk sesuai dengan tujuan-tujuan dari pers, dia tidak bisa dikriminalisasi. Tugas pers adalah mengkritik, ya, sehingga berbeda sekali antara yang umum dengan yang. Nah, itu tantangan. Tadi kembali ke pertanyaan, apa tantangannya? Kadang-kadang bagi yang tidak paham, ini membaurkan, tidak bisa dia membedakan. Ketika dia membuat informasi sebebas-bebasnya, nggak ada etika, tidak menghukum. Tapi ketika dia mendapat problem hukum, dia bilang, wah, saya kan harus dilindungi. Ya, dilindunginya dia bukan wartawan, tidak wartawan dia. Dia adalah ya biasa aja informasi, maka berlaku undang-undang yang biasa, peraturan yang biasa, dia tidak dilindungi seperti seorang wartawan dilindungi. Nah, ini yang perlu dicermati.
Tapi wartawan juga kalau dulu zaman saya kan zaman cetak. Nah, saya ini kebetulan punya pengalaman baik di media cetak, ya, media radio, media elektronik, ya, televisi, dan sekarang saya ke podcast. Jadi punya pengalaman yang hampir semua gitu ya. Nah, kalau dulu seorang wartawan itu misalnya dicetak, ya dia dituntut untuk bahasa Indonesia yang baik, kan. Misalnya sekarang ya, saya kata di, itu kan masih banyak orang yang di menunjukkan tempat yang harus dipisah dengan di yang bukan menunjukkan kata tempat. Nah, penulisannya masih sistem ya, dan macam-macam ya. Nah, dulu dia menguasai itu, orang untuk terbit ada bagian desainnya, ada layoutnya, dan kemudian dicetak. Tapi teknologi sekarang sudah mengumpulkan sesuatu pada satu alat aja. Misalnya handphone ini ya, handphone ini sudah konversi ke dalam semua, apa aja bisa dilakukan di dalam handphone. Anda mau merekam wawancara ini bisa. Dulu saya harus pakai tip dari yang gede sampai yang kecil. Terus mau melakukan misalnya rekaman ini saya mau sharing juga, bisa juga. Di editing bisa, ya, segala juga udah hanya dalam satu alat, udah satu genggaman aja udah semuanya, ya. Kemudian mau disiarkan juga bisa, ya. Apalagi kemudian teknologi misalnya ini kebetulan HP saya ini kapasitasnya adalah 1 tera. 1 tera tuh banyak banget ya. Dulu saya mau foto aja cari yang 10 megapiksel harus ke Singapura, ya. Nah, dengan demikian, seorang wartawan sekarang tidak hanya dituntut teknikal jurnalistik, tapi dia juga harus menguasai banyak hal. Misalnya dia bisa merekam sendiri, ya, mengedit sendiri, dia bisa juga riset sendiri, ya. Nah, itu tantangan seorang wartawan. Tetapi juga saya lihat selain hal-hal tersebut, wartawan sekarang itu banyak sekali yang bahasa Indonesianya sangat buruk baik dalam bahasa Indonesia lisan maupun apalagi dalam tulisan. Nah, di wartawan tuh misalnya selain tadi harus berbahasa Indonesia yang baku, ya, di dalam tulisan, ya, kecuali kalau yang slang dan harus kursif, harus garis miring, juga dia harus memakai hemat bahasa, dan yang kedua adalah logika bahasa. Ya, apa logika bahasa? Misalnya orang bilang, wah, misalnya ada pertunjukan musik, gimana pertunjukan? Cukup bagus sekali. Ya, ini logika bahasa yang ngaco, yang buat pers nggak boleh. Antara cukup dengan bagus sekali, dua hal berbeda. Yang Anda maksud itu cukup bagus sekali, cukup bagus, kalau cukup ya 6 lah. Bagus sekali itu 8, 9. Jadi banyak logika yang nggak benar ya. Kemudian juga banyak misalnya untuk sebagaimana kita ketahui, begini. Kalau udah diketahui nggak usah dipublikasi gitu. Kemudian bagaimana menurut Bapak cara mengedukasi masyarakat untuk menerima jurnalisme yang sehat? Maksudnya mengedukasi itu bagaimana? Kayak misalnya kan seperti kita tahu kan masyarakat gampang banget kemakan hoax di era digital seperti ini. Terus bagaimana caranya supaya masyarakat tuh bisa lebih hati-hati untuk menerima informasi? Ya itu kan nggak bisa kerjaan sepihak satu aja seluruhnya, karena kan sekarang informasi masuk melalui kamar-kamar pribadi, bahkan ke tangan-tangan pribadi melalui HP, sehingga harus ada ya sesuatu yang lebih sistematis, ya, lebih kepada budaya, ya, bahwa harus hati-hati. Nah, ini kan budaya kita ada budaya agraris dulu, budaya gosip, senang juga nih ya, salah apa benar masuk aja. Ya, karena itu
mungkin pemerintah harus membentuk satu pusat, namanya pusat anti hoax, yang bisa kalau ada berita langsung bahwa berita ini kita nggak usah bilang benar apa salah, tapi dapat dilakukan dengan benar gitu. Atau ini tidak benar, termasuk narasumber yang tidak benar. Ya. Jadi harus dilakukan secara sistematis oleh semua pihak ya, dan oleh pemerintah di depan, sementara wartawan sendiri juga tetap pada asas-asasnya, pada dasar-dasarnya itu harus selalu dipegang dan dikemukakan. Oke, kalau dari Pak Wina sendiri, menurut Bapak perbedaan media di Indonesia dengan di luar negeri itu seperti apa, Pak? Perbedaan apanya nih? Medianya. Bahasanya kan beda. Kan ada beda bahasanya. Kita beruntung ya di Indonesia nih, bahasa kita satu. Di luar negeri masih ada, di beberapa negara. Amerika kan nggak punya bahasa nasional. Apa bahasa nasional Amerika? Paling Inggris doang. Bahasa Inggris kan. Di India masih ribut tuh pertumpahan darah, kita nasional. Nah, hampir sama lah semua sekarang ini, karena teknikalnya juga sama kan, kita diajarin di fakultas 5W, 1H dan semuanya sampai sekarang lebih kepada pola yang sama ya. Begitu juga dengan kemajuan teknologi, misalnya Ronaldo dia punya sekian juta, itu tidak hanya di Spanyol, di mana seluruh dunia kan bola. Netizen sama, ada orang yang di Indonesia nggak disukain, dia bisa serbu tuh ke akun pribadi dia gitu. Jadi berbeda, sekarang ini lebih cenderung kepada pola yang satu, gaya yang satu yang sama. Kemudian kalau menurut Bapak tuh ada nggak ya inovasi atau tren baru di dunia jurnalistik yang menurut Bapak sangat menjanjikan ke depannya? Selalu di dalam setiap kesempitan pasti ada ya. Nah, cuman apa? Nah, sekarang wartawan ini kan ketinggalan beberapa step. Dulu ketika podcast maju itu, peluang itu tidak dimanfaatkan oleh jurnalistik, dimanfaatkan oleh orang-orang hiburan. Ada Deddy Corbuzier, ada ini. Mana wartawan-wartawan yang memanfaatkan? Baru sekarang muncul ya, udah ketinggalan. Nah, sehingga, dan itu kan menghasilkan banyak duit ya, banyak duit. Nah, karena ketinggalan sekarang menjadi susah, sementara uang itu dihasilkan oleh para selebritis itu yang memakai nama mereka, nama bermiliar-miliar kan, mereka dapat duit, mereka jadi kaya. Nah, peluang itu bisa, kemajuan-kemajuan teknologi selalu menciptakan hal-hal baru yang kita belum tahu gitu. Nah, di dalam pers itu dimungkinkan, karena definisi dari pers adalah media cetak, elektronik, dan segala saluran yang tersedia ya. Jadi nanti suatu saat podcast atau apa, kalau diakui sebagai bagian dari persnya, dia akan menciptakan peluang baru. Nanti ada lagi peluang-peluang yang kita nggak tahu gitu ya. Nah, artificial intelligence misalnya sekarang harus diantisipasi dari sekarang. Mungkin yang terakhir, harapan Bapak kepada generasi muda yang ingin menekuni bidang jurnalis, dan apa sih langkah pertama yang harus mereka lakukan? Kalau Anda nggak tough, kalau Anda manja, ya, kalau Anda mau enak-enak, nggak usah jadi wartawan, nggak usah cari profesi lain yang juga tidak kalah mempunyai tidak ya prestisius yang lain. Anda boleh jadi pengusaha, ya kalau nggak jadi pengusaha jadi istri pengusaha. Anda boleh jadi apapun. Kalau Anda ingin jadi wartawan, Anda harus mempunyai satu mentalitas yang kuat. Apa itu mentalitas yang kuat? Yaitu Anda harus memahami bahwa penuh tantangan ya, dan akan semakin penuh tantangan itu dari dua hal. Yang pertama dari dalam diri kita, yaitu perkembangan teknologi, mental kita. Yang kedua menghadapi lingkungan sosial kita. Kita memberitakan yang benar itu sering mendapat ancaman, sering tidak disukai dan sebagainya. Nah, jadi kalau Anda tidak tough, tidak kuat, tidak ini, ya tujuan Anda hanya sekedar kaya, itu wartawan tidak cocok.
tidak berarti bahwa wartawan tidak bisa kaya, bukan. Ya, bisa kaya lah, hidup dalam artian hidup bercukupan, karena wartawan kan bersentuhan dengan banyak orang, bisa lebih belajar dari banyak orang gitu ya, nggak perorangan. Nah itu aja kalau jadi generasinya. Dan sekarang ini kan generasi muda sekarang senangnya nggak suka prinsip-prinsip wartawan, tapi suka muncul di TV, muncul jadi. Nah itu yang diinginkan. Oleh karena itu nanti ke depan wartawan tuh lebih selektif, ya. Lebih selektif, tapi akan lebih tough. Baik, terima kasih banyak ya Pak Wina atas informasi dan wawasannya yang pasti sangat berguna bagi saya dan teman-teman yang menonton. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan kesuksesan di segala urusannya. Amin, amin. Salam ya buat dosennya, siapa namanya? Pak Sam Muhtar Caniago. Ya, salam, dan semoga menjadi pembelajaran. Mungkin suatu saat bilang kita bisa jadi guru tamu, dosen-dosen tamu juga, apa gitu ya. Misalnya bicara, kamu jurusan apa? Pendidikan Bahasa dan Sastra. Bahasa, misalnya sastra, kita bicara bahasa jurnalistik ya. Apa tuh bahasa jurnalistik? Kenapa orang sastrawan dulu banyak yang jadi jurnalistik dan sekarang, terus bahasanya bagaimana? Terus kaitannya dengan standar, misalnya dulu Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekarang apa gitu? Apakah pedomannya udah sama? Itu perlu. Misalnya bagaimana remisi lado ya, dulu dengan banyak pakar bahasa berbeda, atau pramudia nanatur ya, misalnya rumah sakit ada gabung katanya dan sebagainya. Nah ini mungkin banyaklah mengundang dosen tamu. Kalau memang diperlukan saya akan undang. Ya, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.